Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan tambahan contoh perhitungan hamil. Dalam kasus ada ahli waris, istri, saudara perempuan kandung, hamil, atau anak dalam kandungan. Nah, anak dalam kandungan ini kita perkirakan. Nah, ini sehingga ada kolom perkiraan hamil. Perkiraannya, perkiraan pertama adalah meninggal. Kita tulis meninggal. Nah, perkiraan kedua, lahir satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Perkiraan ketiga, lahir satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Dan perkiraan terakhir, lahir dua orang perempuan. Ya, lahir dua orang perempuan. Mari kita hitung satu persatu. Pertama, hamlun diperkirakan lahir meninggal. Ini perhatikan, lahir meninggal. Nah, kalau hamlun ini lahir meninggal, maka istri mendapat 1/4. Kemudian saudara perempuan kandung mendapat 1/2 tambah rod. Ya, tambah rod ya. Kemudian hamlun karena dia meninggal maka tidak dapat. Nah, asal masalah dari 1/4 dan 1/2 berarti HM-nya sama dengan 4. Oke. Selanjutnya 4 dibagi 4 kali 1 berarti 1. Kemudian di sini karena 1/2 tambah rod berarti sisanya berarti 4 dikurang 1, 3. Jumlahnya 4. Oke. Jadi perkiraan perhitungannya, kalau hamlun lahir meninggal maka istri mendapat 1, saudara perempuan kandung dapat 3, dan hamlun tidak dapat apa-apa. Yang berikutnya perkiraan lahir satu orang laki-laki. Baik, kalau lahir satu orang laki-laki maka istri mendapat 1/8. Kemudian saudara perempuan kandung mendapat, dia mahjub oleh satu orang anak laki-laki. Sedangkan satu orang anak laki-laki menjadi asobah bin nafsi. Nah, asal masalahnya berarti 8. Kemudian bagian istri 8 dibagi 8 kali 1 berarti 1. Kemudian saudara perempuan kandung mahjub tidak dapat. Hamlun sebagai seorang anak laki-laki atau diprediksi lahir laki-laki mendapatkan asobah bin nafsi. Artinya sisanya berapa? 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya kita sudah ketahui bagian hamlun jika dia lahir sebagai seorang anak laki-laki.
Selanjutnya bagian hamlun. Jika hamlun lahir sebagai seorang anak perempuan, berarti istri mendapat 1/8. Kemudian saudara perempuan kandung mendapat sisa atau asobah ma'al ghairi. Ya, asobah ma'al ghairi. Kenapa asobah ma'al ghairi? Karena bersama-sama dengan anak perempuan 1 orang. Ya, ini anak perempuan 1 orang mendapat, anak perempuan 1 orang mendapat 1/2. Ya, 1/2. Selanjutnya AM-nya sama dengan 8. Berarti istri dapat 8 dibagi 8 kali 1. Dapat 1. Kemudian asobah ma'al ghairi dapat sisa ya. Kita hitung hamlun mendapat setengah. 8 dibagi 2 berarti 4. Sisanya 8 dikurang 5 berarti sisa 3. Selanjutnya bagian hamlun. Jika yang ada adalah 2 orang anak perempuan, ya. Jika 2 orang anak perempuan, istri berarti mendapat 1/8. Kemudian 2 orang anak perempuan dapat 2/3. 2/3. Kemudian saudara perempuan dapat asobah ma'al ghairi. Asal masalahnya sama dengan 8 dan 3, 24. Berarti bagian istri 24 bagi 8 sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kemudian 24 bagi 3 berarti sama dengan 8 kali 2, 16. Kemudian sisanya sama dengan 5. Ya. Ini jika lahir 2 orang anak perempuan. Baik, sekarang kita menyatukan asal masalah. Ada berapa nih? 1, 2, 3, dan 4. 4 asal masalah ini disatukan, yang disebut dengan GAM, gabungan asal masalah. Ya. Gabungan asal masalah ini merupakan KPK dari AM1, AM2, AM3, dan AM4. Kita kasih kode saja di sini AM1, kemudian di sini AM2, kemudian di sini AM3, dan di sini AM4. KPK dari 4, 8, 8, dan 24. Berarti 24. Oke. Seperti biasa kita tentukan penyebut, atau kita buat penyamaan penyebut. Ini penyamaan penyebut ya. Kita kasih kode penyebut 1 atau penyamaan penyebut 1.
Sini penyamaan penyebut 2, yang ini penyamaan penyebut 3, yang ini penyamaan penyebut 4. Ingat, ini hanya sekedar kode untuk mempermudah perhitungan kita. P1, P2, P3, P4. Baik, P1 dari mana diperoleh? P1 ini kita isi supaya tidak bingung. Berapa P1 nilainya? P1 ini 24 dibagi 4. Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. P2 berarti 24 dibagi 8, ya, sama dengan 3. Kemudian P3 nya 24 dibagi 8 juga, berarti sama dengan 3. Kemudian P4 nya sama dengan 24 dibagi 4, 1. Oke, saya ganti. Baik, selanjutnya kita sudah tahu penyamaan penyebutnya. Kita tentukan penyamaan penyebut masing-masing bagian. Nah, awalnya istri mendapat 1/4. Ini kan awalnya 1/4 bagian istri. Bagian saudara perempuan kandung awalnya 3/4 dan hamlun tidak dapat. Nah, sekarang bagian istri menjadi 1 kali 6, berarti 6. Kemudian di sini 3 kali 6, berarti 18. Oke, hamlun tidak dapat karena meninggal. Jadi bagian istri saat ini menjadi 6/6. Kemudian saudara perempuan kandung bagian istri adalah 6/24, kemudian saudara perempuan kandung 18/24. Kemudian kalau diperkirakan lahir 1 orang laki-laki, maka bagian istri adalah ini 1, berarti 1 kali 3. 1 kali 3 berarti 3. Kemudian saudara perempuan kandung tidak dapat. Kemudian 1 orang laki-laki mendapat 7 kali 3, dapat 21. Berarti bagian istri 3/24, bagian hamlun 21/24. Saudara perempuan kandung tidak dapat karena dihalangi oleh 1 orang laki-laki. Selanjutnya, jika lahir 1 orang perempuan, P3 nya 3, tinggal kita kalikan 1 kali 3 berarti 3. Kemudian 3 kali 3 berarti 9. Kemudian 4 kali 3 berarti nilainya 4 kali 3 12. Oke. Berarti sekarang sudah berubah, bagian istri menjadi 3/24, kemudian saudara perempuan kandung 9/24 dan hamlun 12/24. Kemudian penyamaan penyebut yang terakhir semuanya dikalikan 1. Di sini 3, 5 dan 16. Berarti sudah ketahuan semuanya. Sekarang penyebutnya sudah dibagikan, sehingga semuanya sekarang
sudah sama penyebutnya 24. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang dari yang ada ini berapa yang dibagikan dan berapa yang ditahan. Nah, berapa yang dibagikan dan berapa yang ditahan. Baik, kita buat saja di sini. Oke. Ya. Kita kan berapa yang diterima dan berapa yang ditahan. Kaidahnya yang diterima adalah bagian terkecil dari warisan yang diterima oleh setiap ahli waris. Kita lihat pertama istri. Istri yang terkecil berapa? Di sini ada 6, 3, 3, 3. Berarti bagian terkecil 3. Maka kita tulis 3. Oke. Kemudian bagian saudara perempuan kandung yang terkecil berapa? 18, tidak dapat. 9, 5. Berarti yang terkecil tidak dapat. Kemudian bagian hamlun yang terkecil tidak dapat. Ini 21, 12, 16. Berarti hamlun tidak dapat. Jumlah yang diterima atau dibagikan 18 dan yang ditahan 21. Kemudian berikutnya pembuktian setelah lahir atau kondisi setelah lahir. Jika terbukti meninggal, ini ya, jika terbukti meninggal, maka istri, ini istri, kita lihat berapa sih istri dapat tambahan. Istri seharusnya dapat 6, di sini sudah diterima 3. Berarti belum diterima 3. Maka kalau lahir meninggal, istri mendapat tambahan sebesar 3. Kemudian saudara perempuan kandung belum dapat apa-apa, seharusnya mendapat 18. Berarti angka yang diterima sebesar 18. Jumlahnya 21. Oke. Selanjutnya, jika lahir satu laki-laki, perhatikan, telah dibagikan untuk istri 3. Seharusnya kalau lahir laki-laki, istri mendapat 3. Ini, maka dia tidak dapat tambahan lagi. Saudara perempuan kandung, kalau lahirnya satu orang laki-laki, tidak dapat. Oke. Kemudian dia seharusnya tidak dapat atau belum mendapat apa-apa, maka di sini juga tidak dapat. Hamlun yang diperiksi laki-laki, kalau lahir dia betul laki-laki, berarti dapat 21. Kemudian jika lahir satu orang anak perempuan, istri sudah dapat 3, seharusnya mendapat 3, berarti tidak dapat tambahan karena sudah diterima semua. Saudara perempuan kandung seharusnya dapat 9, sudah diterima 9. Seharusnya dapat 9, belum menerima apa-apa,
berarti dapat 9 tambahannya. Kemudian hamlun seharusnya dapat 12, dia belum ada menerima sehingga dia dapat 12, jumlah 21. Kemudian kalau lahir 2 orang perempuan, istri seharusnya dapat 3, sudah diterima 3, berarti tidak dapat tambahan. Kemudian saudara perempuan kandung seharusnya dapat 5, di sini belum dapat apa-apa, berarti diterima setelah lahir 5. Kemudian hamlun seharusnya dapat 16, kemudian belum mendapatkan apa-apa, kemudian ditambahkan setelah lahir 16, jumlah 21. Oke, demikian perhitungan waris hamlun. Silakan dicoba, semoga bermanfaat.